Sujeng Rawu, sedulur, rahayu. Pernahkah kamu merasa dadamu sesak padahal tidak ada apa-apa? Tiba-tiba marah, tiba-tiba takut, tiba-tiba ingin pergi jauh. Lalu setelah itu kamu sendiri bingung. Aku kenapa? Malam ini jangan buru-buru menyalahkan dunia. Karena bisa jadi yang sedang berbicara bukan orang lain melainkan empat yang sejak lahir tidak pernah meninggalkanmu. Mereka bukan hantu, bukan makhluk dari sudut gelap. Mereka hidup di dalam napasmu, di dalam darahmu, di dalam pikiranmu, di dalam rasa yang paling rahasia. Dan jika kamu tidak mengenal mereka, hidupmu akan terus seperti berjalan di persimpangan. Kelihatan jelas di mata, tapi tersesat di batin. Sebelum kita masuk lebih dalam, tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena ada satu rahasia tentang wujud asli sedulur papat yang setelah kamu dengar, mungkin akan membuatmu akhirnya mengerti. Selama ini, yang kamu lawan bukan masalah hidupmu melainkan dirimu sendiri. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Malam turun perlahan di sebuah persimpangan jalan yang sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada suara pasar, tidak pula cahaya lampu selain satu obor kecil yang tertancap di tanah. Angin berembus pelan, membuat api obor bergetar dan bayangan menari di permukaan bumi. Di tempat itulah Semar duduk bersila di atas batu datar. Tubuhnya sederhana, wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di belakangnya berdiri tiga anaknya. Petruk dengan tubuh jangkung dan wajah penuh rasa ingin tahu. Gareng berjalan sedikit pincang, tetapi matanya tajam dan awas. Bagong duduk sembarangan sambil menguap, seolah dunia tidak pernah banner-banner serius baginya. Persimpangan itu terlihat jelas. Jalan ke kiri dan ke kanan sama-sama terbuka. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada rambu yang membingungkan. "Bapak," suara Petruk memecah keheningan. "Kenapa kita berhenti di tempat seperti ini? Jalannya jelas, tinggal pilih kemana kita mau pergi." Semar tersenyum tipis, lalu menatap persimpangan di hadapan mereka. "Justru di tempat seperti inilah manusia paling sering tersesat," katanya pelan. Gareng mengernyit. "Tersesat bagaimana, Pak? Jalannya kelihatan, tidak ada kabut, tidak ada hutan." Semar menggeleng perlahan. Yang terlihat jelas di mata seringkali paling menipu di dalam batin. Bagong tertawa kecil. Bapak ini selalu bikin pusing. Kalau capek ya berhenti, kalau lapar ya makan." Selesai. Semar menatap Bagong cukup lama. Tatapannya lembut, tetapi penuh makna. Itulah sebabnya banyak manusia hidup, tapi tidak pernah benar-benar sadar. Ucapnya tenang. Angin malam berhembus lebih dingin. Api obor kembali bergetar. Bayangan mereka memanjang di tanah, saling bertumpuk, seolah menyatu dan berpisah sekaligus. Semar berdiri perlahan. Ia menancapkan tongkatnya ke bumi, membuat suara kecil namun tegas. "Anak-anakku," katanya, "malam ini aku tidak ingin mengajarkan cara menjadi sakti. Aku ingin membuka sebuah rahasia yang jauh lebih berat." Petruk dan Gareng langsung terdiam. Bahkan Bagong berhenti menguap. Mereka menatap Semar dengan serius. Banyak manusia merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Lanjut Semar, marah tanpa alasan, takut tanpa bahaya, ingin sesuatu yang bahkan tidak ia mengerti. Mereka mengira itu hanya sifat manusia. Gareng menelan ludah. "Bukankah memang begitu, Pak? Itulah yang selama ini dikira," jawab Semar. "Padahal di dalam diri setiap manusia ada kekuatan-kekuatan yang terus berbicara. Mereka tidak datang dari luar. Mereka lahir dan hidup dari dalam diri manusia itu sendiri." Petruk melangkah lebih dekat. "Berapa banyak kekuatan itu, Pak?" Semar mengangkat wajahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Empat saudara yang lahir bersamaan dengan napas pertama manusia. Bagong menggaruk kepalanya. "Kalau mereka saudara, kenapa rasanya sering bertengkar di dalam?" Semar menoleh ke persimpangan jalan di hadapan mereka. Karena manusia lupa siapa yang seharusnya memegang kendali. Suasana menjadi semakin sunyi. Persimpangan itu terasa berubah. Bukan lagi sekadar tempat, melainkan cermin kehidupan. Jalan ke kiri dan ke kanan kini seperti mewakili pilihan-pilihan yang selama ini diambil. Manusia tanpa banner-banner memahami dorongan di baliknya. Jika manusia tidak mengenal empat saudara ini, kata Semar lebih dalam, hidupnya akan terus ditarik ke segala arah. Langkahnya berjalan
tetapi jiwanya terseret. Ia memejamkan mata sejenak. Api obor tiba-tiba menyala lebih terang, seolah malam ikut mendengarkan. Dan perjalanan kita dimulai dari sini, ujar Semar pelan. Bukan untuk menakuti, bukan untuk memuja, tapi untuk mengenali. Ketiganya terdiam di persimpangan sunyi itu. Tanpa disadari, perjalanan batin mereka telah dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak menuntun keluar, melainkan ke dalam diri manusia sendiri. Pagi datang perlahan di tepi sebuah sungai besar. Airnya mengalir tenang, memantulkan cahaya matahari yang masih pucat. Kabut tipis menggantung di atas permukaan, membuat batas antara air dan udara terasa samar. Tidak ada suara keras, hanya gemericik arus yang terus bergerak tanpa pernah benar-benar diam. Semar berdiri di atas batu besar di pinggir sungai. Tongkatnya menempel ringan ke tanah, sementara matanya mengikuti aliran air yang mengalir ke kejauhan. Petruk duduk di batang pohon tumbang, memainkan rumput di tangannya. Gareng jongkok dekat air, memperhatikan riak kecil yang muncul setiap kali daun kering jatuh. Bagong, seperti biasa, berjalan mondar-mondir mencari sesuatu yang bisa dimakan, lalu mengeluh karena tidak menemukan apapun. "Bapak," kata Gareng pelan sambil menatap sungai, "semalam Bapak bilang manusia punya 4 kekuatan di dalam dirinya. Tapi bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terlihat bisa begitu berkuasa?" Semar tersenyum lembut. "Apakah kau bisa melihat angin?" tanyanya. Gareng menggeleng. "Tidak, namun kau tahu angin itu ada," lanjut Semar. "Karena daun bergerak, air beriak, dan kulitmu merasakan dinginnya." Petruk mengangkat kepala. "Jadi, 4 kekuatan itu seperti angin?" "Lebih dekat dari itu," jawab Semar. "Mereka adalah suara-suara yang terus berbicara di dalam diri manusia. Suara yang tidak pernah benar-benar berhenti." Bagong menyela sambil menguap. "Kalau begitu, kenapa suara itu sering bikin orang gelisah? Kalau mereka saudara, seharusnya membantu." Semar menatap Bagong dengan tenang, karena tidak semua suara ingin bekerja sama, dan tidak semua manusia mau mendengarkan dengan jernih. Semar melangkah mendekati sungai. Ia mencelupkan ujung tongkatnya ke air, membuat lingkaran kecil yang segera melebar, lalu menghilang. "Lihat air ini," katanya, "tenang, tapi selalu bergerak." Begitulah batin manusia. Petruk mencondongkan tubuhnya. "Apa saja suara itu, Pak?" "Ada dorongan untuk merasa," jawab Semar. "Ada keinginan untuk memiliki, ada tenaga untuk melawan, dan ada pikiran yang terus menimbang." Gareng terdiam, dan semuanya bicara bersamaan. "Ya," kata Semar, "setiap saat, bahkan ketika manusia mengira dirinya sedang tenang." Bagong mengerutkan dahi. "Pantas saja banyak orang capek, padahal tidak melakukan apa-apa." Semar mengangguk, karena mereka berperang di dalam dirinya sendiri. Satu suara menarik ke satu arah, yang lain menarik ke arah berbeda, dan manusia sering mengikuti yang paling keras. Angin pagi berembus pelan, permukaan sungai berkilau sesaat. Semar kembali menatap ketiga anaknya. Masalahnya, manusia sering menyerahkan kendali pada suara yang paling berisik, bukan pada yang paling jujur. Petruk memandang arus air dengan wajah murung. "Jadi selama ini manusia bukan diserang dari luar, tapi ditarik dari dalam." "Benar," jawab Semar. "Dan yang lebih menyedihkan, mereka menyalahkan dunia atas sesuatu yang tidak mereka pahami tentang dirinya sendiri." Gareng menarik napas panjang. "Lalu siapa yang seharusnya memimpin semua suara itu?" Semar menoleh. Sorot matanya tenang, namun dalam. "Kesadaran." Ia berhenti sejenak, membiarkan suara sungai mengisi keheningan. Kesadaran bukan suara yang berteriak. Ia tidak memaksa, ia hanya melihat. Bagong menatap air yang mengalir, tapi suara lain lebih ribut. "Karena itu manusia perlu belajar mendengar," kata Semar lembut. "Bukan untuk membungkam, tetapi untuk memahami." Petruk mengangguk perlahan. "Berarti perjalanan ini bukan tentang mencari sesuatu yang baru." Semar tersenyum tipis, melainkan berani jujur pada apa yang sudah lama bergerak di dalam dada. Sungai terus mengalir, membawa daun-daun kering tanpa menanyakan kemana mereka harus pergi. Di tepi air yang tenang itu, mereka mulai menyadari bahwa suara-suara batin tidak pernah datang untuk mengganggu. Mereka hanya menunggu untuk didengarkan. Siang merayap pelan ketika mereka tiba di puncak sebuah bukit sunyi. Tanahnya kering, ditumbuhi rumput pendek dan beta bata tua yang tampak seperti telah berada di sana jauh sebelum manusia mengenal kata waktu. Dari tempat itu,
hamparan lembah terbentang luas, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Semar berdiri menghadap Cakrawala. Tongkatnya tertancap mantap di tanah. Di tempat tinggi seperti ini, ucap Semar pelan, manusia sering merasa kecil, tapi justru disinilah ia bisa mengingat asalnya. Petruk memandang ke bawah, menelan ludah. Asal yang mana, Pak? Kita lahir, tumbuh, lalu hidup. Bukankah itu sudah jelas? Semar menggeleng perlahan. Yang kau sebut jelas itu hanyalah cerita yang disampaikan orang lain. Ada jejak awal yang lebih dalam, yang tidak pernah benar-benar hilang. Gareng duduk di atas batu, menatap Semar dengan serius. Jejak apa yang Bapak maksud? Semar menarik napas panjang. Saat manusia pertama kali datang ke dunia, ia tidak datang sendirian. Ia datang bersama bekal batin yang akan menemaninya seumur hidup. Bagong menyeringai. Kalau begitu, kenapa tidak ada yang ingat? Karena ingatan tubuh lebih jujur daripada ingatan pikiran, jawab Semar. Dan manusia terlalu sibuk berpikir sampai lupa mendengarkan tubuhnya sendiri. Semar melangkah perlahan menyusuri puncak bukit. Setiap langkahnya mantap, seakan tanah mengenal berat tapaknya. Ketika bayi lahir, katanya, yang muncul bukanlah pikiran, melainkan dorongan untuk bernapas, dorongan untuk menangis, dorongan untuk bertahan. Petruk terdiam. Jadi semua itu masih ada sampai sekarang? Tidak pernah pergi, jawab Semar. Hanya berubah bentuk. Gareng menunduk. Itu sebabnya manusia sering bereaksi sebelum berpikir. Benar, kata Semar, bagian paling awal dari diri manusia selalu berbicara lebih dulu. Angin bertiup kencang, rumput bergoyang, batu-batu tua seolah menjadi saksi bisu dari cerita lama yang terus berulang dalam diri setiap manusia. Semar berhenti dan menatap ketiga anaknya satu persatu. 4 dorongan itu lahir bersamaan dengan kehidupan. Lanjutnya, mereka bukan musuh, mereka adalah mekanisme agar manusia bisa bertahan di dunia yang asing. Bagong mengerutkan kening. Tapi kalau mereka membantu, kenapa sering bikin masalah? Semar menoleh padanya. Karena dunia berubah, sementara banyak manusia masih hidup dengan cara bertahan seperti saat mereka pertama kali lahir. Petruk memandang lembah. Maksud Bapak, manusia dewasa tapi masih bereaksi seperti bayi dalam banyak hal? Ya, jawab Semar jujur. Menangis ketika keinginannya tidak terpenuhi. Marah ketika merasa terancam, takut kehilangan sesuatu yang dianggap penting. Gareng menghela napas panjang. Berarti masalahnya bukan karena dorongan itu ada, tapi karena tidak pernah dipahami. Semar tersenyum tipis. Kau mulai mendengar. Ia menancapkan tongkatnya lebih dalam ke tanah. Jejak awal itu masih ada. Ia muncul sebagai rasa, keinginan, tenaga, dan pikiran. Semuanya ingin membantu dengan caranya sendiri. Bagong menatap tanah, lalu berkata pelan, jadi perjalanan ini bukan untuk mencari sesuatu yang baru. Semar tersenyum lebih lebar, melainkan mengingat sesuatu yang lama. Di puncak bukit sunyi itu, angin membawa keheningan yang jujur. Lembah terbentang tanpa menyembunyikan apapun. Mereka menyadari bahwa asal manusia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh kebiasaan, oleh reaksi, dan oleh lupa. Dan dari ingatan itulah, perjalanan batin mulai menemukan arah. Pagi kembali menyapa ketika mereka tiba di tepi sungai yang lebih lebar dari sebelumnya. Airnya mengalir perlahan namun pasti, membawa ranting, daun, dan sisa-sisa perjalanan dari tempat yang tidak lagi terlihat. Cahaya matahari memantul di permukaan air, menciptakan kilau tenang yang menipu. Dari kehauan sungai itu tampak damai. Namun jika diperhatikan lebih lama, arus di bawahnya bergerak tanpa henti. Semar berdiri di atas batu besar di pinggir sungai. Ia memandang aliran air dengan wajah yang sulit ditebak. Petruk berdiri di sampingnya, sementara Gareng dan Bagong duduk sedikit lebih jauh, membiarkan kaki mereka hampir menyentuh air. Tempat ini terasa tenang, kata Petruk pelan, tapi rasanya seperti menyimpan sesuatu. Semar mengangguk. Banyak hal di dunia ini tampak tenang di permukaan, ujarnya, padahal di dalamnya tidak pernah benar-benar diam. Gareng menatap arus air yang bergerak pelan, seperti batin manusia. Ya, jawab Semar. Batin jarang benar-benar berhenti. Bahkan saat seseorang merasa sedang santai, di dalam dirinya tetap ada dorongan yang bergerak. Bagong mencelupkan ujung jarinya ke air, lalu menariknya kembali. Kalau begitu, manusia capek bukan karena hidupnya berat, tapi karena pikirannya tidak pernah istirahat. Semar tersenyum tipis.
Bukan hanya pikiran, perasaan, keinginan, dan ketegangan di dalam tubuh pun ikut bergerak. Semar lalu mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke sungai. Batu itu jatuh, menimbulkan riak yang menyebar ke segala arah, lalu perlahan menghilang. Satu dorongan kecil, katanya, bisa mengganggu ketenangan yang tampak. Petruk memperhatikan riak itu dengan serius. Berarti manusia sering mengira dirinya sedang tenang, padahal hanya belum tersentuh. Benar, jawab Semar. Dan ketika satu dorongan muncul, semuanya ikut bergerak. Gareng menghela napas. Itu sebabnya banyak orang merasa lelah tanpa alasan yang jelas, karena mereka melawan arus di dalam dirinya sendiri. Kata Semar, satu bagian ingin diam, bagian lain ingin bergerak. Satu ingin aman, yang lain ingin melawan. Bagong mengernyit. Kalau begitu, apakah manusia harus menghentikan arus itu? Semar menoleh padanya. Apakah mungkin menghentikan sungai? Bagong terdiam. Arus tidak perlu dihentikan, lanjut Semar. Yang perlu dipahami adalah arahnya. Angin pagi berembus lembut. Permukaan air berkilau. Semar melangkah lebih dekat ke tepi sungai. Masalahnya, banyak manusia berdiri melawan arus batinnya sendiri. Mereka menolak perasaan, menekan keinginan, memusuhi ketegangan. Akhirnya, mereka kelelahan. Petruk menunduk, padahal arus itu bagian dari hidup. Ya, kata Semar, ia tidak datang untuk menghancurkan, ia datang untuk menggerakkan. Gareng menatap air yang terus mengalir. Tapi kalau arus terlalu deras, bisa menyeret. Benar, jawab Semar. Karena itu manusia perlu belajar berdiri, bukan hanyut, dan bukan pula melawan. Bagong tersenyum kecil. Berdiri di mana? Di kesadaran, jawab Semar mantap. Kesadaran membuat manusia tahu kapan harus mengikuti, kapan harus menepi. Semar menatap ketiga anaknya. Sungai batin akan selalu mengalir. Jika manusia tidak mengenalnya, ia akan terseret tanpa tahu kemana. Jika ia mengenalnya, arus itu justru membantunya bergerak. Matahari naik perlahan. Bayangan mereka memendek. Sungai tetap mengalir, tidak peduli siapa yang mengamatinya. Di tepi air yang tak pernah diam itu, mereka mulai memahami bahwa ketenangan bukan berarti berhenti bergerak, melainkan mampu hidup selaras dengan arus yang selalu ada di dalam diri manusia. Siang mulai condong ketika mereka tiba di puncak bukit yang lebih sunyi dari sebelumnya. Tanahnya keras dan retak, ditumbuhi rumput pendek yang bergerak pelan ditiup angin. Batu-batu besar berserakan, seolah diletakkan tanpa pola oleh tangan waktu. Dari tempat itu, lembah terbuka lebar, menampakkan alur sungai, hutan, dan jalan kecil yang tampak rapuh dari kejauhan. Semar berdiri menghadap hamparan itu. Tongkatnya tertancap di tanah, tubuhnya diam. Namun sorot matanya seakan menembus jauh ke belakang, ke sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Petruk berdiri di sisi kiri, Gareng duduk di atas batu, sementara Bagong mengibas debu dari kakinya, lalu ikut terdiam. Di tempat tinggi seperti ini, ucap Semar pelan, manusia sering merasa kecil, tapi justru disinilah ia bisa mengingat asalnya. Petruk menatap lembah. Asal yang mana, Pak? Kita semua lahir, tumbuh, lalu hidup. Itu saja bukan? Semar menggeleng perlahan. Itu hanya cerita luar, ada jejak awal yang lebih dalam, jejak yang tidak pernah benar-benar hilang. Gareng menegakkan punggungnya. Jejak apa? Semar menarik napas panjang. Saat manusia pertama kali datang ke dunia, ia tidak datang dengan pikiran. Ia datang dengan dorongan. Angin berembus lebih kencang. Rumput bergoyang serempak. Dorongan untuk bernapas, lanjut Semar. Dorongan untuk menangis. Dorongan untuk bertahan. Petruk terdiam. Semua itu masih ada sampai sekarang, tidak pernah pergi, jawab Semar. Hanya berganti wujud. Gareng menunduk. Itu sebabnya manusia sering bereaksi sebelum sempat berpikir. Benar, kata Semar, bagian paling awal dari diri manusia selalu berbicara lebih dulu. Semar melangkah pelan menyusuri puncak bukit. Setiap langkahnya mantap, seakan tanah mengenal pijakannya. 4 dorongan ini, katanya, lahir bersamaan dengan kehidupan. Mereka bukan kesalahan. Mereka adalah alat bertahan. Bagong mengernyit. Kalau mereka alat, kenapa sering bikin kacau? Semar menoleh, karena alat yang tidak dipahami akan digunakan dengan cara lama. Meski dunia sudah berubah. Petruk menghela napas. Maksud Bapak, manusia dewasa masih hidup dengan cara bertahan seperti saat bayi dalam banyak hal? Ya,
Jawab Semar jujur, menangis ketika keinginan tak terpenuhi. Marah ketika merasa terancam, takut kehilangan sesuatu yang dianggap penting. Gareng memandang lembah dengan wajah murung. Berarti masalah manusia bukan karena dorongan itu ada, melainkan karena ia lupa asalnya. Lanjut Semar, lupa bahwa dorongan-dorongan itu datang dari masa ketika dunia terasa asing dan berbahaya. Angin membawa keheningan yang berat namun jujur. Batu-batu tua tampak diam, seolah menyimpan ingatan yang lebih tua dari kata-kata. Semar berhenti dan menancapkan tongkatnya lebih dalam. Jejak awal itu masih ada, katanya. Ia muncul sebagai rasa yang tiba-tiba, keinginan yang mendesak, tenaga yang melonjak, dan pikiran yang gelisah. Bagong menatap tanah. Jadi, perjalanan ini bukan untuk menghapus semua itu. Semar tersenyum tipis. Bukan. Perjalanan ini untuk mengingat. Petruk mengangguk pelan, mengingat bahwa semua itu pernah menolong dan masih bisa menolong. Tambah Semar, jika dipahami. Gareng menarik napas panjang. Kalau tidak, manusia akan terus merasa asing di dalam dirinya sendiri. Jawab Semar, seperti tinggal di rumah yang ia bangun sendiri, tapi tidak mengenali setiap ruangnya. Matahari condong ke barat. Bayangan mereka memanjang. Di puncak bukit sunyi itu, mereka menyadari satu hal penting. Asal manusia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertimbun oleh kebiasaan dan lupa. Dan selama jejak awal itu tidak dikenali, perjalanan batin akan selalu terasa berat, meski langkah terus berjalan. Sore menjelang ketika mereka tiba di sebuah padang terbuka yang luas. Tanahnya kering dan berdebu. Di beberapa bagian terlihat sisa-sisa pohon hangus dan rumput menghitam, seolah tempat itu pernah dilalui api besar yang tidak terkendali. Udara terasa panas, meski matahari sudah mulai condong ke barat. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah kering yang menyengat. Bagong berhenti melangkah. Wajahnya tidak seperti biasa. Tempat ini bikin dadaku tidak enak, katanya pelan. Rasanya panas, padahal angin bertiup. Semar mengangguk, karena disinilah kita akan berbicara tentang api yang hidup di dalam diri manusia. Petruk menoleh cepat. Api, emosi. Jawab Semar singkat. Mereka berhenti di tengah padang. Semar duduk bersila di atas tanah keras. Petruk dan Gareng berdiri di hadapannya. Sementara Bagong memilih duduk agak menjauh, menatap sisa-sisa bekas terbakar di sekeliling mereka. Emosi adalah dorongan pertama yang dikenal manusia, ujar Semar tenang. Bahkan sebelum manusia memahami dunia, ia sudah bisa merasakan takut, nyaman, dan marah. Gareng mengangguk perlahan, dan emosi itu muncul tanpa diminta. Benar, kata Semar. Emosi tidak menunggu izin, ia muncul sebagai reaksi. Semar mengambil sebatang ranting kering. Ia menggesekkannya ke batu, menimbulkan percikan kecil yang cepat menghilang. Api kecil, katanya, bisa menghangatkan, memberi terang, menyelamatkan manusia dari dingin dan gelap. Petruk memperhatikan dengan serius. Tapi api juga bisa membakar. Ya, jawab Semar. Api yang tidak dijaga akan melahap apapun yang ada di sekitarnya. Bagong menghela napas. Itu seperti emosi yang meledak. Setelahnya, yang tersisa cuma penyesalan. Semar menatap Bagong dengan lembut. Bukan karena emosinya jahat, tetapi karena manusia menyerahkan kendali sepenuhnya. Angin sore membawa debu tipis. Langit berubah warna menjadi jingga kemerahan. Padang terbuka itu terasa sunyi, namun menyimpan ketegangan yang samar. Banyak manusia mengira emosi adalah musuh. Lanjut Semar. Mereka berusaha menekannya, menyembunyikannya, atau mematikannya. Gareng mengerutkan dahi. Bukankah itu baik, Pak, supaya tidak meledak? Semar menggeleng. Manusia yang mematikan emosinya akan menjadi dingin, kehilangan empati, jauh dari kehidupan. Petruk menunduk. Jadi emosi tidak seharusnya dihilangkan. Tidak, jawab Semar. Ia harus dipahami. Bagong menatap tanah hangus di sekeliling mereka. Seperti tempat ini, api pernah dibutuhkan, tapi karena tidak dijaga, semuanya jadi rusak. Semar mengangguk. Emosi memberi tenaga besar dalam waktu singkat. Ia bisa menjadi keberanian, ketegasan, dan kepedulian. Namun tanpa kesadaran, ia berubah menjadi amarah, dendam, dan kebencian. Gareng menarik napas panjang. Berarti marah itu bukan kesalahan. Marah adalah sinyal, jawab Semar.
Ia memberitahu bahwa ada batas yang dilanggar atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Petruk mengangkat kepala. Lalu, kapan emosi menjadi masalah? Ketika manusia berhenti mendengarkan pesannya, kata Semar, dan hanya mengikuti ledakannya, matahari hampir tenggelam. Cahaya jingga memantul di sisa tanah hangus. Semar berdiri perlahan. Api akan selalu ada di dalam diri manusia, ujarnya. Pertanyaannya bukan bagaimana memadamkannya, tetapi bagaimana menjaganya agar memberi terang, bukan luka. Ketiganya terdiam. Di padang yang pernah dilalap api itu, mereka mulai memahami satu hal penting. Emosi bukan musuh yang harus dilawan, melainkan kekuatan yang menuntut kebijaksanaan. Dan tanpa kesadaran, api sekecil apapun bisa berubah menjadi kehancuran. Pagi berikutnya, mereka tiba di sebuah pasar tua yang telah lama ditinggalkan. Deretan kios kayu berdiri miring dengan atap rapuh dan papan yang mengelupas. Kain-kain lusuh masih tergantung di beberapa sudut. Bergerak pelan tertiup angin, seolah menunggu pembeli yang tidak akan pernah datang. Udara dipenuhi aroma kayu lapuk dan debu. Namun di balik sunyinya, tempat itu menyimpan sisa-sisa keramaian masa lalu. Bagong berjalan paling depan. Matanya menyapu setiap sudut dengan rasa ingin tahu. Tempat ini aneh, katanya pelan. Kosong, tapi rasanya ramai. Semar mengangguk karena tempat ini pernah dipenuhi keinginan. Petruk menatap rak-rak kosong yang berderet. Keinginan bisa meninggalkan jejak seperti ini? Keinginan selalu meninggalkan bayangan, jawab Semar. Bahkan ketika bendanya sudah tidak ada. Mereka berhenti di tengah pasar. Cahaya matahari menembus celah atap, membentuk garis-garis tipis di lantai tanah. Semar duduk di bangku kayu yang hampir roboh, sementara Petruk, Gareng, dan Bagong berdiri mengelilinginya. Keinginan adalah tenaga yang mendorong manusia bergerak, ujar Semar tenang. Tanpanya, manusia tidak akan makan, tidak akan berlindung, dan tidak akan berusaha. Gareng mengangguk perlahan. Itu terdengar seperti hal yang baik. Memang, kata Semar. Masalah muncul ketika keinginan tidak lagi mengenal batas. Bagong memungut sebuah mangkuk retak dari lantai, menatapnya sejenak, seperti orang yang terus membeli meski sudah tidak butuh. Persis, jawab Semar. Keinginan yang tidak dipahami akan selalu merasa kurang, meski dunia sudah memberinya banyak. Petruk menatap kios-kios kosong. Apakah itu sebabnya banyak orang terlihat sibuk, tapi tetap merasa lelah? Ya, kata Semar. Karena mereka mengejar bayangan, bukan kebutuhan. Semar berdiri dan berjalan perlahan menyusuri lorong pasar. Setiap langkahnya mengeluarkan suara berderit. Keinginan awalnya sederhana, katanya, makan agar hidup, berlindung agar aman, diterima agar tidak sendirian. Gareng mengikuti dengan pandangan serius. Lalu keinginan itu berubah menjadi ingin memiliki lebih. Lanjut Semar, diakui lebih, dihormati lebih. Bagong menghela napas dan tidak pernah selesai. Semar berhenti dan menoleh. Keinginan yang perlu akan tenang ketika terpenuhi. Keinginan yang berlebihan akan selalu meminta lebih. Cahaya matahari bergeser. Bayangan kios memanjang di lantai pasar. Tempat itu seolah hidup kembali dalam keheningan, memperlihatkan sisa-sisa harapan yang dulu pernah bergantung di setiap sudut. Keinginan bukan musuh, lanjut Semar. Ia adalah mesin. Namun, mesin tanpa pengemudi akan melaju tanpa arah. Petruk mengepalkan tangan. Berarti, banyak manusia bukan gagal karena tidak berusaha, melainkan karena berusaha tanpa sadar. Apa yang sebenarnya mereka cari? Jawab Semar. Mereka mengira mengejar kebahagiaan, padahal hanya menumpuk pelarian. Gareng menunduk, dan ketika keinginan tidak terpenuhi, muncullah kecewa, iri, dan marah. Semar mengangguk pelan. Itulah bayangan dari keinginan yang tidak dikenali. Bagong meletakkan kembali mangkuk retak itu ke tempat semula. Jadi, keinginan seharusnya dilihat, bukan diikuti begitu saja. Dipahami, kata Semar, diarahkan dan dibatasi. Angin berhembus pelan. Pasar tua tetap sunyi, namun pelajaran di dalamnya terasa keras dan jelas. Keinginan yang tidak disadari akan membuat manusia hidup di tengah kelimpahan, tetapi merasa hampa. Semar menatap ketiga anaknya. Ingatlah, katanya lembut, keinginan yang tidak kau kenali akan menguasaimu. Keinginan yang kau pahami akan melayanimu. Mereka terdiam di tengah pasar kosong itu. Di tempat yang pernah ramai oleh Tower Manowar dan harapan, mereka belajar
bahwa keinginan bukan tentang memiliki sebanyak mungkin, melainkan tentang mengetahui kapan cukup. Langit tampak kelabu ketika mereka tiba di sebuah medan luas yang sunyi. Tanahnya keras dan kering, dipenuhi bekas tapak kaki dan jejak roda yang telah lama mengering. Di beberapa tempat, batu-batu besar tersusun tidak beraturan, seolah pernah menjadi saksi benturan keras yang kini tinggal kenangan. Udara terasa berat, membawa kesan bahwa tempat itu pernah dipenuhi teriakan, keberanian, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Bagong berhenti melangkah. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak tegang. "Tempat ini bikin dadaku sempit," katanya pelan. "Seperti ada sesuatu yang tertinggal di sini." Semar menatap sekeliling dengan tenang. "Karena disinilah kita akan berbicara tentang tenaga yang paling kuat dan paling berbahaya dalam diri manusia." Petruk mengangkat alis. "Yang mana, Pak?" "Tenaga darah," jawab Semar singkat. "Keberanian dan kemarahan." Gareng mengangguk pelan. Keduanya sering muncul bersamaan. Mereka berhenti di tengah medan itu. Angin bertiup membawa debu tipis yang membuat mata perih. Semar menancapkan tongkatnya ke tanah, seolah menandai batas yang tak terlihat. "Darah adalah tenaga hidup," ujarnya. "Ia menggerakkan tubuh, memberi kekuatan untuk berdiri, melawan, dan bertahan." Petruk mengepalkan tangannya tanpa sadar. "Tanpa itu, manusia akan mudah tunduk." "Benar," kata Semar. "Namun tenaga yang sama juga bisa membuat manusia kehilangan kendali." Bagong menelan ludah, seperti orang yang marah lalu melukai tanpa berpikir. Semar mengangguk. "Kemarahan adalah bentuk mentah dari keberanian yang belum diarahkan." Gareng memandang jejak-jejak di tanah. "Itu sebabnya banyak konflik berawal dari rasa benar yang bercampur amarah." "Ya," jawab Semar, "ketika keberanian tidak disertai kesadaran, ia berubah menjadi pembenaran." Semar melangkah maju beberapa langkah. Suaranya terdengar lebih berat. "Banyak manusia bangga pada keberaniannya. Mereka berani berbicara, berani melawan, berani menyerang. Namun jarang bertanya, 'Berani untuk apa?'" Petruk terdiam. Wajahnya menegang. "Berarti keberanian tanpa tujuan bisa lebih berbahaya daripada ketakutan." "Seringkali begitu," jawab Semar. "Ketakutan membuat manusia berhenti. Keberanian yang buta membuat manusia melaju tanpa melihat siapa yang akan terluka." Angin berembus lebih kencang. Debu berputar di sekitar kaki mereka. Medan itu terasa hidup oleh sisa-sisa emosi yang pernah tertinggal. Kemarahan memberi tenaga besar dalam waktu singkat, lanjut Semar. Namun ia juga menguras kebijaksanaan. Bagong menghela napas panjang. "Lalu bagaimana cara menggunakan tenaga ini dengan benar?" Semar menatap Bagong dengan dalam. Dengan menanyakan niat sebelum bertindak, Gareng mengangguk. "Karena kemarahan selalu ingin segera keluar." "Benar," kata Semar. "Sedangkan keberanian sejati tidak berteriak. Ia berdiri tenang ketika dibutuhkan dan mundur ketika itu lebih bijak." Petruk memandang medan luas itu. "Apakah mungkin manusia hidup tanpa kemarahan?" "Tidak," jawab Semar jujur. "Tanpa kemarahan, manusia kehilangan daya untuk melindungi dirinya dan orang lain." Bagong tersenyum tipis. "Jadi, lagi-lagi bukan soal menghilangkan, melainkan mengarahkan," jawab Semar. Semar mencabut tongkatnya dari tanah. Darah harus mengalir agar manusia hidup. Namun ketika ia tumpah tanpa kendali, yang tersisa hanyalah penyesalan. Medan itu tetap sunyi. Tidak ada suara benturan, tidak ada teriakan. Namun pelajaran yang tertinggal terasa lebih keras daripada suara apapun. Ketiganya berdiri diam, memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras seseorang melawan, tetapi pada kemampuannya mengendalikan tenaga di dalam dirinya. Keberanian, pada akhirnya, adalah kemampuan untuk memilih jalan yang tidak melukai, meski tenaga untuk melukai selalu ada. Malam telah sepenuhnya turun ketika mereka melangkah di sebuah jalan panjang yang membelah hamparan tanah luas. Jalan itu tidak menuju kota besar, tidak pula mengarah ke istana atau pasar. Ia hanya membentang lurus, sunyi, diterangi cahaya bulan yang redup namun cukup untuk menuntun langkah. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang tidak menusuk, hanya mengingatkan bahwa perjalanan masih berlangsung. Semar berjalan paling depan, langkahnya tetap sama seperti sejak awal perjalanan. Mantap, tenang, dan tidak tergesa. Di belakangnya, Petruk, Gareng, dan Bagong mengikuti dalam diam. Keheningan kali ini tidak terasa berat, justru terasa seperti ruang yang lapang.
Bagong akhirnya berbicara. "Pak," katanya lirih, "setelah semua yang kita lewati, apa sebenarnya tujuan perjalanan ini?" Semar berhenti. Ia menoleh, menatap ketiga anaknya dengan wajah yang sama, seperti saat di persimpangan pertama. Tenang, namun penuh makna. "Agar manusia ingat kemana ia harus pulang." Petruk mengerutkan kening. "Pulang ke rumah, lebih dekat dari itu," jawab Semar. "Pulang ke diri sendiri." Angin malam menggeser daun-daun kering di tanah. "Selama hidup," lanjut Semar, "manusia berjalan jauh mencari ketenangan, kebahagiaan, dan makna. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pencapaian ke pencapaian berikutnya, berharap suatu hari akan merasa sampai." Gareng menunduk, namun seringkali tidak pernah benar-benar merasa cukup, karena ia mencari di luar, kata Semar. Padahal pusatnya selalu ada di dalam. Mereka kembali berjalan. Jalan itu tetap sunyi. Tidak ada tanda penunjuk, tidak ada tujuan yang ditulis. 4 kekuatan yang kita bicarakan, lanjut Semar, bukanlah penghalang. Petruk mengangguk. Emosi memberi warna, keinginan memberi dorongan, sambung Gareng. Keberanian memberi tenaga, kata Bagong, dan pikiran memberi arah, tutup Semar. Ia tersenyum tipis, namun tanpa kesadaran, semuanya berjalan sendiri-sendiri. Langit malam semakin gelap, bintang-bintang tampak lebih jelas. Kesadaran adalah pejalan, ujar Semar. Dialah yang memutuskan kapan berhenti, kapan melangkah, dan kapan mengubah arah. Bagong menarik napas panjang. Jadi, selama ini manusia bukan kehilangan jalan, melainkan menyerahkan kemudi, jawab Semar. Ia membiarkan dorongan yang paling keras mengambil alih. Petruk menatap jalan di depan mereka. Berarti jalan pulang itu tidak pernah jauh. Tidak pernah, kata Semar mantap, hanya sering diabaikan. Mereka melangkah lagi. Setiap langkah terasa lebih ringan ketika manusia berani jujur pada apa yang ia rasakan. Lanjut Semar, ia tidak lagi dikuasai emosi. Ketika ia memahami keinginannya, kata Gareng, ia tidak lagi diperbudak. Ketika ia mengarahkan keberaniannya, sambung Bagong, ia tidak melukai. Dan ketika ia menenangkan pikirannya, tutup Semar, ia tidak tersesat. Keheningan malam menyelimuti mereka, jalan tetap sama, namun rasa di dada berbeda. Pulang, kata Semar pelan, bukan tentang sampai di suatu tempat, Petruk mengangguk, melainkan tentang hadir. Ya, jawab Semar, hadir sepenuhnya. Malam terus berjalan, tidak ada perayaan, tidak ada tanda akhir. Namun di dalam diri mereka, sesuatu terasa kembali ke tempatnya. Jalan pulang itu ternyata selalu ada, tidak pernah tertutup, tidak pernah jauh, hanya menunggu saat manusia berhenti berlari dan berani melangkah ke dalam dirinya sendiri. Pagi datang tanpa suara yang istimewa, tidak ada tanda besar di langit, tidak ada peristiwa yang mengubah arah dunia. Jalan yang mereka lalui kini tampak sama seperti jalan-jalan lain yang pernah dilewati manusia. Tanah, angin, dan cahaya matahari hadir seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam diri mereka. Bukan perubahan yang mencolok, melainkan rasa yang lebih jernih dan tenang. Semar berjalan di depan, lalu berhenti perlahan. Ia menoleh ke arah Petruk, Gareng, dan Bagong. Wajahnya tetap sederhana, namun sorot matanya menyimpan ketenangan yang dalam. Perjalanan kita sampai di sini, katanya pelan, bukan karena semua masalah selesai. Petruk menunduk. Masalah akan tetap ada, Pak. Benar, jawab Semar. Hidup tidak menjadi ringan hanya karena manusia memahami dirinya. Gareng menghela napas panjang. Lalu, apa yang berubah? Semar tersenyum tipis. Manusia tidak lagi terpecah oleh dirinya sendiri. Angin pagi berembus lembut, tidak ada yang terburu-buru. Selama ini, lanjut Semar, manusia mengira ia harus menjadi sempurna agar hidupnya tenang. Padahal, yang membuat lelah adalah usaha untuk melawan bagian-bagian dirinya sendiri. Bagong menatap tangannya. Emosi dianggap musuh, keinginan dianggap kesalahan. Sambung Gareng, keberanian ditakuti, kata Petruk, dan pikiran dilawan. Tutup Semar. Ia mengangguk pelan, padahal semua itu adalah tenaga kehidupan. Mereka melangkah perlahan. Setiap langkah terasa hadir. Emosi tidak perlu ditekan, kata Semar. Ia perlu didengarkan. Keinginan tidak perlu dimatikan. Lanjutnya, ia perlu dipahami.
Keberanian tidak perlu ditakuti, katanya lagi. Ia perlu diarahkan, dan pikiran tidak perlu dibungkam. Ucap Semar lembut, ia perlu ditenangkan. Petruk mengangkat kepala, berarti tidak ada bagian diri yang harus dimusnahkan. Tidak ada, jawab Semar. Yang ada hanyalah bagian-bagian yang belum dipahami. Bagong tersenyum samar. Jadi hidup bukan tentang mengalahkan diri sendiri, melainkan berdamai, kata Semar. Matahari naik perlahan, bayangan mereka memendek. Kesadaran, lanjut Semar, bukan kekuatan yang berteriak. Ia tidak memaksa perubahan, ia hanya hadir. Gareng menunduk, dan kehadiran itu yang menyatukan. Ya, jawab Semar. Ketika manusia hadir sepenuhnya, ia tidak lagi dikuasai oleh dorongan sesaat. Petruk menarik napas dalam. Bukan berarti tidak pernah salah. Bukan, kata Semar jujur. Namun ia sadar ketika salah, dan tidak lagi bersembunyi dari dirinya sendiri. Langkah mereka berlanjut. Dunia tetap berjalan dengan ritmenya sendiri. Masalah tetap menunggu untuk dihadapi. Namun di dalam diri, tidak lagi ada tarik-menarik yang melelahkan. Keutuhan, ujar Semar, bukan keadaan tanpa konflik. Bagong mengangguk, melainkan kemampuan menampung semuanya tanpa saling melukai. Tambah Gareng, tanpa saling meniadakan, kata Petruk. Semar berhenti. Sekali lagi, ia menatap mereka dengan penuh ketenangan. Menjadi utuh bukan berarti menjadi sempurna, katanya. Menjadi utuh berarti berhenti memusuhi diri sendiri. Angin bergerak pelan. Tidak ada kata-kata besar yang perlu ditambahkan. Dalam keheningan yang sederhana itu, mereka memahami satu hal penting. Perjalanan batin tidak membawa manusia ke tempat baru. Ia membawa manusia kembali. Bukan kembali ke masa lalu, bukan kembali ke keadaan tanpa masalah, melainkan kembali ke pusat kesadaran yang selama ini setia menunggu. Disitulah hidup mulai terasa utuh, bukan karena segalanya benar, tetapi karena tidak ada lagi bagian diri yang ditinggalkan. Perjalanan berakhir di sana, namun bagi siapapun yang mendengarkan kisah ini, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Fajar hampir sempurna ketika mereka tiba di sebuah danau sunyi di tengah hutan. Permukaan airnya tenang seperti kaca, memantulkan langit pagi yang perlahan berubah dari kelabu menjadi biru pucat. Kabut tipis masih menggantung rendah, membuat batas antara air, udara, dan bayangan terasa samar. Tidak ada riak besar, hanya getaran halus yang muncul sesekali, lalu kembali lenyap. Bagong berjalan paling belakang, langkahnya lebih pelan dari biasanya. Tempat ini berbeda, katanya lirih, tenang, tapi rasanya seperti sedang dilihat. Semar tersenyum lembut. Bukan dilihat, jawabnya, diperlihatkan. Petruk berdiri di tepi danau, menatap bayangannya sendiri yang terpantul di air. Apa yang akan kita temukan di sini, Pak? Yang paling jarang ingin dilihat manusia, kata Semar, dirinya sendiri tanpa topeng. Mereka berhenti di tepi air. Semar duduk bersila, sementara Petruk, Gareng, dan Bagong berdiri sejajar, memandang danau yang hampir tak bergerak. Suasana hening, seolah alam ikut menahan napas. Selama perjalanan ini, ujar Semar perlahan, kita berbicara tentang emosi, keinginan, keberanian, dan pikiran. Semua itu bergerak, berbicara, dan saling tarik-menarik. Gareng mengangguk, dan manusia sering terseret oleh yang paling kuat. Benar, kata Semar. Namun ada satu hal yang seharusnya berada di tengah semuanya. Bagong mengernyit. Apa itu? Semar menunjuk dada masing-masing. Kesadaran. Angin pagi berembus ringan. Permukaan danau beriak tipis, membuat bayangan mereka bergoyang. Kesadaran bukan emosi, lanjut Semar. Bukan keinginan, bukan kemarahan, dan bukan pikiran. Petruk menatap air yang mulai bergerak. Lalu apa? Ia adalah ruang, jawab Semar. Tempat semua itu muncul dan kembali reda. Gareng memandang kabut yang perlahan menipis. Seperti danau ini, Semar tersenyum. Tepat. Semar mengambil sebuah batu kecil dari tanah. Ia menggenggamnya sejenak, lalu menjatuhkannya ke danau. Batu itu tenggelam, menciptakan riak yang menyebar ke segala arah sebelum akhirnya hilang. Dorongan-dorongan itu seperti batu, katanya. Kesadaran adalah airnya. Bagong menelan ludah. Kalau airnya keruh, riak kecil pun terlihat besar. Dan jika airnya jernih, sambung Semar, batu sebesar apapun akan tenggelam tanpa menguasai. Gareng menunduk. Berarti tugas manusia bukan menghentikan dorongan, melainkan menjernihkan kesadarannya.
jawab Semar. Cahaya matahari mulai menembus kabut. Permukaan danau tampak lebih luas dan terang. Kesadaran sering dilupakan. Lanjut Semar. Karena ia tidak berteriak, ia tidak mendesak, ia tidak menuntut. Bagong menghela napas. Sedangkan dorongan lain selalu ribut. Karena manusia terbiasa mengikuti yang paling keras, kata Semar, bukan yang paling jujur. Petruk memejamkan mata sejenak, tapi menjernihkan air tidak mudah. Tidak, jawab Semar jujur. Butuh keberanian untuk diam, kejujuran untuk melihat, dan kesabaran untuk tidak bereaksi. Gareng membuka mata. Berarti kesadaran bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang diingat, kata Semar lembut. Matahari kini sepenuhnya muncul di atas pepohonan. Kabut menghilang, meninggalkan danau yang jernih dan tenang. Bayangan mereka terlihat jelas di permukaan air, utuh, tanpa terpecah. Semar memandang ketiga anaknya. Kesadaran adalah pusat yang sering diabaikan, ujarnya. Namun tanpanya, manusia akan terus terombang-ambing. Mereka terdiam di tepi danau itu. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu ditambahkan. Dalam keheningan yang jujur, mereka mulai memahami bahwa pusat kehidupan tidak pernah pergi. Ia selalu ada menunggu saat manusia berhenti berlari dan berani menatap pantulannya sendiri. Siang menjelang ketika mereka meninggalkan danau. Cahaya matahari menyaring di antara pepohonan, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di tanah. Jalan setapak yang mereka lalui tampak biasa, namun setiap langkah terasa lebih sadar. Seolah setelah melihat cermin air itu, dunia tidak berubah, tetapi cara memandangnya menjadi berbeda. Bagong berjalan paling depan. Sesekali menendang kerikil kecil. Pak, katanya pelan. Kalau kesadaran itu pusatnya, kenapa hal-hal kecil masih bisa bikin orang meledak? Semar tersenyum. Karena yang kecil sering menyentuh bagian yang belum jernih. Petruk menoleh. Maksudnya? Semar berhenti sejenak, lalu mengambil sehelai daun kering dari tanah. Ia menjatuhkannya perlahan. Daun itu menyentuh tanah tanpa suara. Daun kecil tidak akan menimbulkan apa-apa, katanya, kecuali tanahnya rapuh. Gareng mengangguk pelan. Jadi bukan peristiwanya yang besar, melainkan kesiapan batinnya, jawab Semar. Mereka melanjutkan langkah. Angin siang berembus lembut. Banyak manusia mengira dirinya sudah tenang. Lanjut Semar, sampai satu kata, satu tatapan, atau satu kejadian kecil memicu reaksi besar. Bagong menghela napas, seperti marah karena hal sepele. Ya, kata Semar, karena riak kecil menyentuh air yang keruh. Petruk terdiam. Berarti kesadaran yang jernih tidak bereaksi berlebihan. Bukan berarti tidak bereaksi sama sekali, jawab Semar. Ia bereaksi secukupnya. Gareng memandang jalan di depan. Cukup itu yang sulit, karena manusia sering hidup di masa lalu dan masa depan, kata Semar. Kesadaran hanya hidup di saat ini. Mereka berhenti di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya ada genangan air dangkal, sisa hujan semalam. Semar mengambil batu kecil dan menjatuhkannya ke genangan itu. Riak menyebar cepat, memantul ke tepi, lalu hilang. Perhatikan, katanya. Air dangkal membuat riak terasa besar. Bagong mengangguk. Kalau airnya dalam, riak tidak terlihat. Begitu pula batin, lanjut Semar. Batin yang dangkal mudah terguncang. Batin yang dalam tetap tenang. Petruk mengerutkan kening. Bagaimana membuat batin menjadi dalam? Dengan hadir, jawab Semar singkat. Dengan tidak lari dari apa yang dirasakan. Gareng menatap genangan yang mulai tenang. Banyak orang menghindari rasa tidak nyaman, dan itu membuat batin tetap dangkal, kata Semar. Menghindari bukan memperdalam, hanya menutup. Bagong menatap tangannya sendiri. Jadi, ketika ada emosi muncul, bukan ditolak, dilihat, jawab Semar. Dirasakan, dipahami. Petruk mengangguk pelan. Keinginan juga begitu? Ya, kata Semar. Keberanian juga, pikiran juga. Angin membawa aroma tanah basah. Kesadaran yang jernih, lanjut Semar, tidak membuat hidup tanpa masalah. Ia membuat masalah tidak menguasai. Gareng menarik napas panjang. Berarti ukuran kedewasaan bukan seberapa jarang masalah datang, melainkan seberapa tenang ia hadir, jawab Semar. Bagong tersenyum kecil. Kalau begitu, latihan hidup itu terjadi setiap hari, setiap saat, kata Semar. Di hal-hal kecil. Mereka kembali berjalan. Jalan setapak itu tetap sama,
namun langkah mereka kini lebih pelan dan mantap. "Ingatlah," ujar Semar lembut, "riak kecil akan selalu ada. Yang menentukan dampaknya adalah kejernihan airnya." Matahari berada tepat di atas kepala. Bayangan memendek. Di tengah perjalanan yang tampak biasa itu, mereka menyadari satu hal sederhana namun kuat. Kesadaran tidak diuji oleh badai besar, melainkan oleh riok-riok kecil yang datang tanpa peringatan. Dan di sanalah kehidupan sehari-hari menjadi tempat latihan yang paling jujur. Siang menjelang ketika mereka tiba di sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Rumah-rumah sederhana berjajar rapi, dikelilingi ladang yang mulai menguning. Asap tipis mengepul dari dapur-dapur, menandakan kehidupan berjalan apa adanya. Tidak ada yang tampak istimewa, namun justru di sanalah denyut keseharian manusia terasa paling jujur. Bagong berjalan sambil menatap anak-anak yang berlarian di jalan tanah. "Tempat ini terasa hidup," katanya pelan, "tidak sunyi seperti tempot-tempot sebelumnya." Semar mengangguk, karena disinilah manusia paling sering berhadapan dengan dirinya sendiri. Petruk memperhatikan seorang petani yang sedang membenahi ladangnya. "Apa hubungannya dengan perjalanan kita, Pak?" Semar tersenyum. Perjalanan batin tidak selalu diuji di tempat sunyi, justru paling berat diuji di tengah kehidupan biasa. Mereka berhenti di bawah pohon besar di tengah desa. Semar duduk di atas akar yang menonjol, sementara Petruk, Gareng, dan Bagong berdiri menghadap ladang yang luas. Angin desa berembus pelan, membawa suara ayam dan langkah kaki warga yang berlalu. "Banyak manusia ingin mengalahkan apa yang ada di dalam dirinya," ujar Semar tenang. "Menekan emosi, mematikan keinginan, membuang kemarahan, dan membungkam pikiran." Gareng mengangguk, karena semua itu dianggap sumber masalah. Padahal, lanjut Semar, yang dibutuhkan bukan mengalahkan, melainkan mengasuh. Bagong mengerutkan kening. "Mengasuh seperti anak kecil?" "Ya," jawab Semar. "Doran Gondoranggen itu seperti anak. Jika diabaikan, mereka akan bertingkah. Jika dimanjakan, mereka menjadi liar." Petruk terdiam. "Berarti selama ini manusia salah bersikap." "Seringkali," kata Semar jujur, "manusia membenci bagian dirinya sendiri, lalu heran mengapa hidupnya tidak tenang." Semar menunjuk ladang di depan mereka. Tanahnya rapi, tanaman tumbuh berjarak, tidak liar, namun juga tidak kaku. "Ladang ini tidak dipaksa," katanya. "Ia dirawat." Gareng menatap ladang itu dengan saksama, seperti emosi yang perlu didengarkan, bukan ditekan. Keinginan yang perlu diarahkan, bukan dimatikan, sambung Semar. Keberanian yang perlu dibimbing, tambah Petruk. Dan pikiran yang perlu ditenangkan, lanjut Bagong pelan. Semar tersenyum tipis. "Kalian mulai memahami." Bagong menyandarkan tubuh ke batang pohon, tapi mengasuh diri sendiri melelahkan. Semar menatapnya lembut. "Lebih melelahkan lagi jika tidak melakukannya." Angin bergerak pelan. Kehidupan desa berjalan tanpa tergesa, tanpa drama. "Banyak orang tampak sibuk," kata Semar, "padahal mereka kelelahan di dalam karena berperang dengan dirinya sendiri." Gareng mengangguk. "Padahal hidup bukan medan perang batin, melainkan ruang belajar," jawab Semar. Petruk menarik napas panjang. "Berarti kedewasaan bukan soal menghilangkan konflik." "Tepat," kata Semar. "Kedewasaan adalah kemampuan mengelola konflik tanpa saling melukai." Bagong tersenyum kecil. "Bukan tidak marah, tapi tahu apa yang harus dilakukan saat marah." "Bukan tidak ingin," sambung Semar, "tapi tahu kapan berhenti." Matahari tepat di atas kepala. Desa kecil itu tetap bergerak dengan ritmenya sendiri. Tidak ada pengajaran keras, tidak ada upacara besar, hanya kehidupan yang berlangsung apa adanya. Semar berdiri perlahan. "Kesadaran bukan untuk melarikan diri dari hidup," katanya lembut, "melainkan untuk hadir sepenuhnya di dalamnya." Ketiganya terdiam, memandang ladang, rumah, dan orang-orang yang berlalu. Di tempat yang tampak biasa itu, mereka menyadari satu hal penting. Mengasuh diri sendiri bukan pekerjaan sekali selesai. Ia adalah sikap hidup. Dan dari situlah keutuhan perlahan tumbuh tanpa perlu dipaksa. Senja turun perlahan ketika mereka meninggalkan desa. Jalan tanah memanjang di hadapan mereka, membelah hamparan ladang yang mulai gelap tertelan bayangan. Langit berwarna keemasan, lalu perlahan berubah jingga tua. Tidak ada tujuan besar di ujung jalan itu. Tidak ada kota, tidak ada istana, hanya langkah kaki yang bergerak tenang mengikuti waktu. Semar berjalan paling depan. Langkahnya mantap, tidak tergesa, tidak pula ragu. Di belakangnya, Petruk, Gareng, dan Bagong
mengikuti dalam keheningan yang jarang terjadi sepanjang perjalanan mereka. Tidak ada gurauan, tidak ada pertanyaan, hanya suara angin dan gesekan alas kaki dengan tanah. Bagong akhirnya memecah sunyi. "Pak," katanya pelan, "kenapa setelah semua yang kita pahami, rasanya justru lebih sepi?" Semar berhenti sejenak, lalu menoleh. "Karena kedewasaan tidak selalu ramai," jawabnya. "Ia sering datang dalam sunyi." Petruk Manhurni, "Bukankah orang dewasa justru sibuk, penuh tanggung jawab, penuh suara?" "Di luar, ya," kata Semar. "Namun di dalam, orang yang dewasa tidak lagi ribut dengan dirinya sendiri. Mereka melanjutkan langkah, bayangan mereka memanjang di tanah." Gareng menatap ke depan. "Berarti kedewasaan bukan tentang menguasai semua dorongan?" "Bukan," jawab Semar, "melainkan memberi masing-masing tempatnya." Bagong mengangguk pelan. "Emosi tidak lagi berteriak, keinginan tidak lagi menarik dengan paksa," sambung Petruk. "Keberanian tidak lagi mencari musuh," tambah Garen, "dan pikiran tidak lagi berputar tanpa henti," tutup Semar. Angin senja berembus lembut, tidak ada penjelasan panjang. Namun, setiap kalimat terasa mengendap. "Kedewasaan," lanjut Semar, "bukan keadaan tanpa konflik. Ia adalah kemampuan hadir saat konflik muncul." Petruk menunduk. "Itu sebabnya banyak orang terlihat dewasa, tapi di dalamnya masih penuh keributan." "Karena kedewasaan bukan soal usia," jawab Semar. "Ia soal kejujuran pada apa yang bergerak di dalam diri." Bagong tersenyum kecil. "Berarti orang dewasa masih bisa marah?" "Tentu," kata Semar. "Namun ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam." Gareng menarik napas panjang. "Masih bisa ingin, namun tidak dikuasai oleh keinginan," jawab Semar. Matahari hampir tenggelam sepenuhnya. Cahaya tersisa memantul di ufuk barat. Jalan tetap sama, namun langkah terasa lebih ringan. "Kedewasaan yang sunyi," ujar Semar, "tidak membutuhkan pengakuan." Petruk mengangkat kepala karena ia tidak lagi sibuk membuktikan. "Benar," kata Semar. "Ia tidak perlu terlihat kuat, karena ia tidak lagi takut pada kelemahan." Bagong menatap tangannya sendiri. "Dan tidak perlu terlihat benar, karena ia berani mengakui salah." Angin membawa daun kering melintas di jalan. Tidak ada yang menyingkirkannya. Daun itu hanya lewat. "Begitu pula dorongan batin," kata Semar, "datang, terlihat, lalu berlalu." Gareng mengangguk pelan. "Berarti hidup tidak menjadi lebih mudah?" "Tidak," jawab Semar jujur, "namun menjadi lebih jujur." Langit kini gelap. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Jalan di depan masih panjang, namun tidak terasa berat. Semar berhenti sekali lagi. "Kedewasaan bukan puncak," katanya lembut. "Ia adalah cara berjalan." Ketiganya terdiam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penanda besar, hanya kesadaran yang semakin stabil. Dalam sunyi senja yang berubah menjadi malam, mereka memahami bahwa kedewasaan sejati tidak berisik. Ia tidak memaksa dunia berubah, tetapi mengubah cara manusia hadir di dalamnya. Malam telah turun ketika mereka tiba di sebuah bangunan tua yang hampir runtuh. Dinding-dindingnya dipenuhi retakan, jendelanya tanpa kaca, dan pintunya menggantung miring seolah ragu untuk tetap berdiri. Lorong-lorong sempit di dalamnya saling berbelok, menciptakan bayangan panjang yang sulit ditebak ujungnya. Udara terasa dingin dan lembab, membawa aroma debu dan waktu yang tertinggal. Bagong berhenti di ambang pintu. "Tempat ini bikin tidak enak," katanya pelan. Rasanya seperti tersesat, padahal belum melangkah jauh. Semar melangkah masuk lebih dulu. "Karena disinilah kita akan berbicara tentang bagian diri manusia yang paling licik," ujarnya tenang. Petruk mengikuti dengan hati-hati. "Yang mana, Pak?" "Pikiran," jawab Semar singkat. "Terutama pikiran yang tidak disadari." Mereka berjalan perlahan. Cahaya obor kecil yang mereka bawa memantul di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak seiring langkah. Gareng mengamati setiap sudut dengan saksama. "Pikiran adalah anugerah besar," kata Semar sambil berjalan. "Dengannya manusia membangun rumah, merancang masa depan, dan memahami dunia." Petruk mengangguk. "Tapi pikiran juga sering membuat orang cemas. Dan itu bukan kebetulan," jawab Semar. "Karena pikiran tidak pernah berhenti bekerja." Mereka tiba di sebuah persimpangan lorong. 3 jalan terbuka di hadapan mereka. Semuanya gelap dan tampak sama sempitnya. Bagong menggaruk kepala. "Yang mana jalan keluarnya?" Semar tersenyum tipis. Itulah pertanyaan yang sering dihadapi manusia di dalam kepalanya sendiri.
Gareng mengangguk pelan. Pikiran selalu menawarkan banyak kemungkinan, tapi tidak selalu menunjukkan mana yang tepat. Bahkan seringkali, lanjut Semar, pikiran menciptakan masalah yang belum tentu pernah terjadi. Angin malam menyelinap masuk, membuat api obor berkedip. Bayangan di dinding tampak hidup, seolah bangunan itu ikut bernapas. Pikiran pandai menyamar, kata Semar. Ia bisa berbicara atas nama logika, padahal yang mendorongnya adalah ketakutan atau keinginan Petruk terdiam. Itu sebabnya orang bisa membenarkan perbuatan yang sebenarnya salah. Ya, jawab Semar. Pikiran mampu membuat alasan terdengar seperti kebenaran. Bagong melangkah ke salah satu lorong, lalu berhenti. Kalau begitu, bagaimana cara keluar dari labirin ini? Semar menatap Bagong dengan tenang. Dengan menyadari bahwa tidak semua suara di kepala perlu diikuti, mereka kembali ke tengah persimpangan. Semar menancapkan tongkatnya ke lantai yang berdebu. Pikiran yang tidak diawasi, ujarnya, akan membawa manusia berputar-putar, mengulang kecemasan, penyesalan, dan bayangan masa depan yang belum tentu datang. Gareng menunduk, dan semakin dipikirkan, semakin terasa nyata. Benar, kata Semar. Pikiran memberi bentuk pada ketakutan. Petruk menarik napas panjang. Tapi tanpa pikiran, manusia tidak bisa membuat keputusan. Karena itu, jawab Semar, pikiran harus ditempatkan sebagai alat, bukan pemimpin. Api obor tiba-tiba menyala, lebih stabil. Semar melangkah ke salah satu lorong tanpa ragu. Ketiganya mengikuti. Ketika pikiran tenang, ujar Semar sambil berjalan, ia menjadi penunjuk jalan. Ketika gelisah, ia menjadi labirin. Bagong tersenyum tipis. Berarti manusia sering tersesat, bukan karena dunia terlalu rumit, melainkan karena pikirannya sendiri, jawab Semar. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan terbuka. Di atasnya, langit terlihat jelas, bertabur bintang. Bangunan tua itu seolah melepas mereka dari jebakannya. Semar berhenti dan menatap ketiga anaknya. Pikiran akan selalu berbicara, katanya lembut. Tugas manusia bukan membungkamnya, melainkan mendengarkannya tanpa terseret. Malam terasa lebih ringan. Di tempat yang menyerupai labirin itu, mereka belajar bahwa jalan keluar dari kebingungan selalu dimulai dari keberanian untuk berhenti, berputar dan menyadari kemana langkah seharusnya diarahkan. Fajar mulai menyingsing ketika mereka meninggalkan bangunan tua itu. Udara pagi terasa lebih segar, namun sisa-sisa dingin malam masih menempel di kulit. Jalan tanah di depan mereka membentang sempit, diapit pepohonan tinggi yang daunnya saling bersentuhan di atas kepala. Cahaya matahari menembus celah dedaunan, menciptakan pola terang dan gelap yang terus berubah setiap kali angin berembus. Petruk berjalan paling depan dengan wajah termenung. Pak, katanya pelan, kalau pikiran bisa menipu, bagaimana manusia tahu mana yang benar? Semar melangkah di sampingnya. Itulah pertanyaan yang jarang diajukan. Jawabnya, kebanyakan manusia lebih sibuk mencari pembenaran daripada kebenaran. Gareng menoleh. Pembenaran dan kebenaran itu beda? Seringkali, kata Semar, pembenaran membuat seseorang merasa aman. Kebenaran seringkali membuat tidak nyaman. Mereka berhenti sejenak di sebuah tanah lapang kecil. Embun masih menempel di rumput. Semar berdiri di tengah, menatap ketiga anaknya dengan tenang. Pikiran memiliki kemampuan berbahaya, katanya. Ia bisa menyamar sebagai suara yang paling masuk akal. Bagong mengerutkan dahi. Menyamar bagaimana? Dengan menyusun alasan, jawab Semar dengan kata-kata yang terdengar logis, rapi, dan meyakinkan. Petruk terdiam. Jadi ketika seseorang berkata, aku melakukan ini karena terpaksa, bisa jadi itu hanya alasan. Bisa jadi, kata Semar. Pikiran pandai menutupi dorongan yang sebenarnya. Gareng menunduk. Itu sebabnya orang bisa menyakiti, lalu merasa benar. Ya, jawab Semar. Pikiran memberi jubah kebenaran pada keinginan dan ketakutan. Angin pagi berembus pelan. Daun-daun bergetar lembut. Semar melangkah perlahan, memberi waktu. Kata-kata Nia meresap. Pikiran tidak selalu berbohong, lanjutnya. Namun, ia sering tidak jujur sepenuhnya. Bagong menghela napas, karena ia melayani siapa yang paling kuat. Benar, kata Semar, jika ketakutan yang kuat, pikiran akan membela ketakutan. Jika keinginan yang kuat, pikiran akan mencari alasan untuk memilikinya. Petruk memandang tanah di bawah kakinya. Berarti, logika pun bisa terseret. Bisa, jawab Semar. Logika tanpa kesadaran hanyalah alat yang tajam,
mereka berjalan kembali menyusuri jalan tanah. Matahari naik perlahan, cahaya semakin terang. Masalahnya, lanjut Semar, banyak manusia mempercayai setiap pikiran yang muncul, seolah itu adalah dirinya. Gareng mengangguk pelan. Padahal, pikiran hanya lewat seperti awan, kata Semar. Datang dan pergi. Bagong berhenti sejenak. Lalu bagaimana cara mengenali pikiran yang menyamar? Semar menatapnya. Dengan bertanya, suara ini datang dari mana? Petruk mengangkat kepala. Dari takut atau dari jujur? Ya, jawab Semar. Dari dorongan atau dari kesadaran? Angin membawa aroma tanah basah. Jalan di depan mereka tampak lebih jelas. Pikiran yang lahir dari kesadaran tidak tergesa. Lanjut Semar. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, dan tidak membutuhkan pembenaran berlebihan. Gareng menarik napas panjang, sedangkan pikiran yang menyamar selalu ingin segera dibenarkan. Karena ia takut terlihat, kata Semar. Bagong tersenyum tipis. Jadi kebenaran tidak selalu terdengar paling pintar. Seringkali, jawab Semar, kebenaran justru terasa sederhana. Mereka berhenti di bawah sebatang pohon besar. Bayangannya menaungi mereka dari matahari pagi. Semar memandang ketiga anaknya. Ingatlah, katanya lembut. Tidak semua yang terdengar masuk akal berasal dari kebenaran. Petruk mengangguk pelan. Dan tidak semua yang membuat nyaman adalah benar. Semar tersenyum. Jalan kembali dilalui. Di pagi yang semakin terang itu, mereka mulai memahami bahwa kebingungan manusia sering bukan karena kurangnya pengetahuan, melainkan karena terlalu cepat mempercayai suara yang menyamar sebagai kebenaran.